Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pagi ini saya bisa live lagi, menyapa semuanya dan akan membahas permasalahan-permasalahan yang ada di pasien saya beserta reaksi-reaksi dari pasien-pasien saya. Pagi hari ini saya akan membahas mengenai pasien saya ya. Pasien saya ini berasal dari Trenggalek, Jawa Timur ya. Pertama kali konsul di saya itu dia mengeluhkan beberapa penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Nah, beliau ini seorang ibu yang sudah berumur kira-kira umur 45 sampai 50 tahun ya. Nah, di sini yang dikeluhkan yang pertama adalah masalah saraf kejepit untuk bagian daerah punggung ya kan. Terus tidak bisa jalan udah lama sekali, sampai berobat kemana-mana juga tidak berhasil. Terus kakinya merasakan kebas seperti itu, sampai tanya ke saya, "Madam, apakah ini medis atau non medis?" Seperti itu. Karena ada beberapa yang obati saya ini bilangnya ada non medisnya, medisnya juga ada tapi nggak banyak, seperti itu ya kan. Banyak non medisnya itu. Jadi setelah operasi bagian punggungnya saraf kejepit ya kan, ya udah secara medisnya dilaksanakan kan, seperti itu ya kan. Habis itu beliaunya tidak bisa, istilahnya tidak bisa duduk lah. Awal mulanya seperti itu, tidak bisa duduk. Terus duduk itu hanya sebentar, paling cuma 1 sampai 2 menit bertahan. Kalau tidak ada bantal di belakangnya, seperti itu. Tetapi kalau ada penyangganya, bantal di belakangnya itu kira-kira bisa sampai 30 menit. Dan katanya bilang ke saya, "Capek madam, rasanya itu nggak enak," seperti itu. Kok istilahnya habis operasi malah nggak ada perkembangan. Jadi beliaunya berusaha untuk menyembuhkan secara non medis juga ya kan. Ada beberapa yang dimintain bantuan. Terus beliaunya juga belajar duduk, belajar jalan ya kan. Nah, di sini pas awal minta bantuan saya itu beliaunya sudah duduk ya. Masih ada penyangganya sekitar 30 menit sampai 1 jam dalam duduk di atas kasur kan, seperti itu, harus ada penyangganya. Terus bagaimana Bu? Apakah sudah bisa berjalan meskipun pakai walker kan gitu? Beliaunya bilang, "Ini madam, buat jalan itu kaki kayak robot, kebasnya minta ampun." Jadi beliau merasakan kayak jelek jelek gitu loh, kayak ini nggak napak di lantai tapi kayak ngambang, seperti itu. Terus habis itu beliau bilang, sebelum ini saya konsultasi ke madam, memang waktu berjalan itu tadi tidak napak ya toh, kayak seperti tidak napak, ngambang. Dan itu untuk berdiri dalam menuju ke napaknya kuatnya hanya 5 menit, seperti itu. Habis itu kaki mau melangkah itu kayak berat gitu loh, walaupun bisa melangkah tapi rasanya itu ngambang, seperti itu ya. Terus habis itu, "Oh iya Bu, ini insya Allah ibu bisa berjalan lagi
bisa normal kembali. Yang penting di sini ibu harus yakin, saya seperti itu. Saya bilang seperti itu sama beliaunya. Terus beliaunya juga tanya ke saya, "Madam, ini sebenarnya itu ada hubungannya sama non medis kah?" Seperti itu. Terus saya teliti semuanya. Jadi beliau ini konsultasi, saya teliti semuanya, saya mintain foto dulu. Terus habis itu kan sudah terdeteksi ya kan, saya mintain foto rumah juga. Terus cerita semuanya, karena ada beberapa orang yang bilang ini bukan medis tapi non medis, memang dibuat orang kan, seperti itu. Terus saya bilang ke beliau, medisnya ada bu, sedikit, cuma non medisnya juga ada. Ibarat medisnya ini 25%, non medisnya 75%. Terus beliaunya juga tanya gini, siapa madam yang ngerjain saya, kan seperti itu. Saya nggak pernah mau ngomong siapapun itu yang ngerjakan pasien-pasien saya yang berniat jahat ya kan. Saya sudah bilang begini, yang penting ibu sembuh dulu, itu nanti biar alam yang membalas. Jadi untuk masalah-masalah seperti itu nggak usah dipikirkan, yang penting ibu sembuh dulu, lihat anak-anak ibu, menunggu ibu sampai sembuh, saya bilang seperti itu. Oh iya, siap madam. Setelah saya cek semuanya kan non medisnya ini lebih besar dari medisnya kan, seperti itu. Jadi beliaunya ini ada yang tidak suka sama beliau sama suaminya, itu membuat biar satu pasang ibu sama bapak ini jadi kembang amben, seperti itu ya kan. Terus malam sudah saya lihat semuanya, besok sudah saya ngomong sama beliaunya, langsung malamnya sudah, madam dikerjakan, seperti itu. Saya berminat kan, seperti itu. Oh ya ibu, siap, saya bilang seperti itu ke ibunya. Malam sudah mulai saya kerjakan pelan-pelan seperti itu ya kan. Lah ini nanti pengobatannya bagaimana? Ya pengerjaan lewat foto sama nama, saya seperti itu. Nanti ibu tinggal kasih perkembangan saja kalau sudah mulai ada perkembangan. Terus nanti juga dapat obat dari saya 2 botol kapsul sama botol energi, saya bilang seperti itu ke beliaunya. Dan memang ibu ini sudah sering lihat semua cerita-cerita saya di YouTube mengenai pasien-pasien saya, seperti itu. Jadi orangnya, oh ya saya pengen sembuh, saya yakin madam bisa memberikan pengobatan terbaik buat saya, atas izin Allah semuanya, madam perantaranya, seperti itu. Injih ibu, saya bilang seperti itu. Habis itu malam udah mulai saya kerjakan ya. Malam sudah mulai saya kerjakan selama 3 hari, 2-3 hari lah yang saya rasakan. Ini saya pembersihan dulu dari badan ibunya ini, saya bersihkan di situ ya kan. Saya bersihkan, habis itu ini pelan-pelan dari kepala sampai ke kaki semuanya. 2 harian 3 hari lah ya, 2 hari itu masih belum kerasa. Jadi saya ikut kebas, kaki itu juga ikut kebas, tapi enggak istilahnya di sini enggak se ekstrim gitu loh. Jadi kayak saya narik, memang saya membersihkan di situ, ini ikut kena gitu loh. 2 hari alhamdulillah sudah mulai enak ya, dan enggak ada keluhan apa-apa pas waktu pembersihan hajat. Terus yang hari ketiga ini yang masih saya ingat-ingat betul, jempol saya ini, wong saya nggak pernah ya istilahnya di sini punya penyakit yang kebas-kebas atau apa, kan nggak pernah gitu loh. Ini kebas. Jadi habis saya pembersihan itu semalam ya kan, kebas mulai jam 5 pagi sampai jam 12 siang. Jam 12 siang kebasnya sudah berkurang banyak, sisanya mungkin sekitar 10% lah, baru benar-benar sembuh sore, seperti itu. Jadi efek dari pembersihan saya ini seperti itu. Alhamdulillah saya juga tidak kenapa-napa, hanya efeknya saja seperti itu. Terus
ibunya ini ngabari saya, "Madam, bagaimana pengerjaan selama semalam?" Terus ngubungi sampai 2 hari 3 hari. "Ibu merasakan apa?" Saya bilang seperti itu. Masih merasakan ini energi kayak mulai masuk, tapi belum kerasa banget gitu. "Iya ibu, karena di sini juga proses nggak langsung instan," saya bilang seperti itu. Dan memang saya sesuaikan, saya selaraskan sama badan ibu seperti itu. Jadi saya nggak sembrono langsung masukin energi besar, kan seperti itu. Biasanya orang-orang nggak sabar, udahlah masukin energi besar, masukin pengobatannya agak dikencengin lah. Iya kalau kuat, kalau enggak kan repot nanti. Istilahnya kok kerasa banget ini itu kan gitu. Jadi biar pasien juga masih bisa merasakan enaknya seperti itu dalam proses pengobatannya. Jadi memang saya selaraskan di situ kemampuan untuk menerima energi ini ya badan dari pasien-pasien itu kan setiap orang berbeda seperti itu. Terus yang pertama, yang hari pertama itu belum merasakan. Hari kedua, ketiga sudah mulai merasakan pelan-pelan seperti itu. Terus sekitar hari ke-5 sampai ke-7 itu rasanya kayak ini madam, kayak badan itu ditarik gitu, kayak ada sesuatu yang keluar seperti itu, apalagi di daerah kaki seperti itu. Terus saya bilang ke ibunya, "Ibu bisa loh coba untuk duduk tanpa bantal, nanti kalau sudah kuat baru ibu berdiri dulu, jangan dipaksa untuk jalan," saya bilang seperti itu. Alhamdulillah hasilnya dalam waktu duduk tanpa bantuan bantal ini, ya kan, beliaunya bisa duduk awalnya 30 menit, habis itu mengarah ke 1 jam. "Jangan dipaksakan dulu," saya bilang seperti itu ke ibunya. "Iya madam." Terus ibunya bilang, "Besok saya mau latihan untuk napak dulu ya, bagaimana?" "Boleh," saya bilang seperti itu. Awalnya waktu dari tempat duduk ini berdiri kan pakai walker itu tadi, napak ya, itu bisa bertahan 5 menit seperti itu, napak dulu gitu. Sudah mulai kebasnya sudah mulai berkurang. Jadi yang awalnya kebas nggak kerasa apapun itu sekarang sudah mulai berkurang seperti itu. Masih ada kebasnya ibu, masih, tapi nggak sebanter yang dulu seperti itu, beliaunya bilang. Terus hari berikutnya belajar untuk berdiri dan bertahan, bisa sampai 15 menit madam, bisa sampai 17 menit, bisa sampai setengah jam. "Ya udah ibu, jangan dipaksakan dulu," saya bilang seperti itu. Sudah cukup untuk latihan berdirinya. Terus waktu itu masalah duduk beliaunya masih dibantu sama suaminya. Jadi waktu setelah berdiri dari walker terus duduk ke tempat tidur masih ada bantuan sama suaminya seperti itu. Terus mulai belajar lagi untuk hari-hari berikutnya, bilang ke saya, "Madam, saya pengen jalan pakai walker, gimana, kuat apa enggak?" Seperti itu. "Pasti kuat ibu harus mencoba." Setiap hari beliaunya juga rutin latihan ya kan, rutin terapi sendiri. Setiap hari saya juga kerjakan, jadi kan sama-sama jalan seperti itu. Terus pelan-pelan yang pakai walker ini jalan sudah mulai kuat, entah 5 menit dulu, 7 menit dulu, sampai setengah jam, jangan dipaksakan. Jadi sudah rasanya napak ke lantai, ke tanah ibaratnya, itu sudah mulai kerasa seperti itu. Walaupun masih ada kebas-kebasnya sedikit, itu masih dalam tahap yang wajar, jadi tidak masalah. Setiap ada perkembangan beliau selalu menghubungi saya dan saya senang gitu loh. Beliaunya juga senang. "Ya Allah, alhamdulillah ya madam, sekarang perkembangannya untuk saat ini adalah beliau habis jalan pakai walker
kembali ke kasur. Yang kemarin itu pakai bantuan suaminya yang membantu, sekarang bisa bangkit sendiri seperti itu. Dari kasur sampai ke walker, dari walker ke kasur itu sudah tidak minta bantuan siapapun dan kuat. Saya bisa sendiri madam, seperti itu. Alhamdulillah Bu, saya bilang seperti itu. Terus saya cek lewat foto juga, perkembangannya juga sudah bagus, kuat ya. Ini dari auranya juga sudah mulai bersih, sudah mulai kelihatan sembuh seperti itu. Jadi yang awalnya memang kayak menahan sakit, ini sudah mulai terasa lebih enak dan enteng gitu. Sekarang itu buat saya latihan jalan pakai walker ini sudah mulai enteng madam, sudah mulai enak. Jadi nggak berat lagi. Yang awalnya berat, sekarang sama sekali saya nggak merasakan seperti itu. Jadi sudah mulai kayak biasanya seperti itu. Terus keluhan yang dikeluhkan beliaunya ini juga kepala berat, pundak juga berat seperti itu. Lah itu indikasi adanya energi-energi negatif ya. Jadi beliau ini kok ada ya orang setega itu sama beliau sampai ngirim-ngirimi di rumahnya. Jadi memang kayak dipasangi biar khususnya ibu sama bapak ini jadi kembang amben yang tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi ya udah cuma rebahan aja. Efek dari kembang amben ini buat pasien jadi ya udah cuma tiduran, rebahan seperti itu. Terus nggak kuat ngapa-ngapain, berat semuanya, berjalan juga berat, nggak bisa ngapa-ngapain seperti itu. Energi-energi negatif yang tidak segera ditangani dan disembuhkan ya. Semua penyakit itu ada obatnya, tinggal kita yakin dan percaya ya kan. Berobat itu adalah butuh keyakinan, butuh percaya seperti itu. Ibarat saya yang obati aja yakin, saya yang obati aja percaya, tinggal pasien-pasien saya ini seperti apa kan, seperti itu ya. Jadi ini nanti ada kelanjutan ceritanya. Suaminya juga kena ya kan, suaminya juga kena energi negatif ya kan. Ini masih proses saya sembuhkan, pengobatannya masih proses. Untuk perkembangan nanti bakal saya akan ceritakan seperti itu. Nah, untuk pengobatan dari ibunya ini bagaimana madam? Masih berjalan ya, masih berjalan dalam tahap ini tadi. Ibunya sudah mulai bisa berjalan pakai walker dan kakinya sudah mulai tidak begitu kebas, sudah mulai kuat dan enteng ya kan. Nanti juga akan ada part selanjutnya kalau ibunya sudah bisa jalan tanpa walker kan, seperti itu. Nah, bilang ke saya beliaunya, madam tahun depan bisa ya saya bisa jalan. Insya Allah tahun ini malah bisa jalan ibu tanpa walker. Iya madam, itu yang saya harapkan kan, seperti itu. Ini saja saya sudah bersyukur banget. Yang awalnya saya tidak bisa ngapa-ngapain madam, saya hanya merepotkan suami saya, dan suami saya juga terkena energi negatif itu. Jadi suami dari beliau ini juga dikerjakan juga perutnya ini juga membesar seperti itu. Ini masih dalam tahap pengobatan saya seperti itu. Jadi beliau ini kenal saya, alhamdulillah madam, semangat saya kembali bangkit dan saya yakin dan percaya sama madam itu seperti itu. Ya Allah, alhamdulillah sampai sejauh ini beliaunya sudah kuat ya kan. Tinggal nanti proses untuk berjalan tanpa walkernya gitu ya. Jadi satu rumah ada 4 orang, satu keluarga ini ada 4 orang, bapak, ibu, dan 2 anak. Yang dikerjain ini bapak sama ibu seperti itu. Anak-anaknya alhamdulillah tidak ada efek apapun, alhamdulillah sehat semuanya ya. Ini nanti bakalan ada kelanjutan ceritanya. Kalau pasien saya ini sudah sembuh bakalan saya ceritakan.
perkembangannya sudah jauh lebih baik, sudah jauh lebih, intinya di sini mulai sembuh ya, proses penyembuhan. Apalagi kalau kita dari yang tidak bisa berjalan sampai sudah pakai walker, sudah kuat, ini nanti pelan-pelan bakalan walkernya juga ditinggal, pelan-pelan juga melatih berjalan. Saya ngelatih berjalan ini tidak bisa sendirian madam, dalam arti juga harus ada pengawasan. Iya betul ibu, saya bilang seperti itu. Bapaknya juga sakit, makanya saya berobat ke madam untuk bapaknya juga, biar bisa ngopeni saya untuk saya latihan-latihan, seperti itu beliaunya ngomong ke saya. Itu sekedar cerita dari pasien saya, dari awal pengobatan di saya dan perkembangannya. Ini nanti bakalan ada cerita selanjutnya, beliaunya kalau sudah bisa berjalan tanpa walker seperti itu, dan ini posisinya masih pakai walker. Terus nanti penyembuhan dari suaminya bakalan saya ceritakan nanti perkembangan selanjutnya. Terima kasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam mesem guyung leweh dari Madam Rifda.